而到目前为止，一队始终是忠于家族。准备，家，请相信，为家族的利益。说得好啊！哼！哟！到了他！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Paper Reaper episode 34 sampai 36. Pada bagian sebelumnya diketahui kalau para petinggi setuju untuk menjalankan misi Bulan Biru, yang mana hal itu akan dilakukan oleh Sterling. Di ibu kota juga sedang diadakan pertemuan Dewan Tetua, yang membuat Gisa mendapatkan tuduhan atas penggelapan uang. Serta Sterling juga mendapatkan tuduhan melakukan provokasi yang membuat peperangan melawan pemberontak di timur semakin memanas. Di sisi lain, ketika Xiu sedang mencari batu permata untuk melunasi utangnya, mereka tak sengaja menemukan sebuah lubang dari ras kurcaci. Saat memeriksanya ke dalam, mereka menemukan banyak kristal yang bercahaya, serta menemukan sebuah tempat ras kurcaci yang sedang menempa persenjataan. Scene berlanjut kepada Yibo yang sedang menanyakan kepada Xiu tentang dari mana dia bisa mendapatkan pedang Xiuyu. Menurut Yibo, pedang Xiu ditempa oleh kakek buyutnya yang merupakan seorang penempa tingkat dewa bernama Oye. Pedang Xiu merupakan salah satu pedang maharkaya terbesar yang pernah dibuat oleh para kurcaci. Menurut catatan suci, Oye telah memberikan pedang Xiu kepada ras manusia yang paling berkuasa, yakni Zhao Jiangming. Xiu pun mengatakan kalau sebenarnya dia memiliki sedikit hubungan dengan Zhao Jiangming. Dan pedang Xiuyu adalah salah satu hadiah ulang tahun pemberiannya. Wang Ge Xiang,望您不要介意。那您还是介意吧？不，我。Xiu kemudian menawarkan sebuah kerjasama dan Yibo agar dia mau membantu mereka untuk menempa beberapa senjata demi camp Xiu. Yibo mau bekerjasama tapi dengan satu syarat, yakni dia meminjamkan pedang Xiuyu kepadanya. Setelah itu, Xiu dan Loji keluar dari lubang kurcaci. Ia memberitahu teman-temannya bahwa ia mau meminjamkan senjatanya sebagai kerjasama, yang mana senjatanya akan dikembalikan Yibo setelah ia dapat mempelajari mengenai penempaan pedang tersebut. Mendengar kerjasama itu, Delun sedikit menyayangkannya. Ia takut kalau para kurcaci nanti akan membuat duplikasi pedang Xiuyu dan akan memberikan yang palsu kepada Xiu. Di ibu kota, Sterling terlihat sedang hadir dalam rapat para dewan untuk mengklarifikasi sebuah tuduhan yang ditunjukkan kepada dirinya. Majun menyebutkan ada 3 tuduhan yang diberikan, yaitu menggelapkan gaji prajurit, penyiksaan pada tahanan budak, dan melakukan provokasi yang menyebabkan perpecahan. Lantas, Sterling membantahnya dan menunjukkan dokumen yang merincikan pengeluaran militer pasukan pusat. Mengenai masalah penyiksaan pada budak, Sterling memberitahu para budak bahwa sebenarnya pasukan Sterling sama sekali tidak mempunyai tahanan, karena perang melawan pemberontak di wilayah timur sangatlah tragis dan juga rumit. Sterling kemudian berusaha meyakinkan para dewan agar terlepas dari semua tuduhannya. Ia bahkan berani melakukan sebuah sumpah. Dia pun menjelaskan bahwa semua tindakan yang pasukan Sterling lakukan adalah atas persetujuan dari pihak keluarga dan komandan tertinggi. Akibat dari ucapan Sterling yang sangat tegas, para dewan tetua sangat tersanjung kepadanya. 而到目前为止，一队始终是忠于家族。准备，家，请相信，为家族的利益。说得好啊！ Selesai dari rapat Dewan Tetua, Sterling langsung menemui Chansing. Di sana, Chansing membahas pertunangan antara Sterling dan Li Qing. Ia menyuruh Sterling untuk secepatnya melakukan pernikahan. Kemudian, Sterling mengumpulkan keberanian dan mengatakan bahwa ia sebenarnya menyukai Carden, sehingga ia tak akan meneruskan pertunangannya dan Li Qing. Lantas, Chansing pun tak mau mendesak Sterling demi menikahi Li Qing. Tapi, ia sangat mewanti-wanti jika Sterling menikahi Carden, maka Sterling tak akan dapat menjadi tetua komandan. Terlebih lagi, para dewan tetua akan menolaknya. Karena bagaimanapun, Carden bukanlah berasal dari ras manusia, melainkan dari ras iblis. Meskipun begitu, Chansing tetap saja mendukung segala keputusan Sterling. Ia memberikan sebuah harta tak bernilai berupa gelang agar Sterling dapat melamar Carden. Chansing juga menyarankan setelah menikah, Sterling harus pergi menjauh dari ibu kota. Hal itu dilakukan supaya menghindari cemoohan publik dan menghindari permasalahan dari Dewan Tetua. Setelah itu, Chansing pun langsung pergi menemui Carden.
Di sana ia memberikan gelangnya dan dengan berani langsung melamar Cardan. Mereka berencana setelah menikah akan pergi ke kota kecil dan membuka toko roti. Pada malam hari di tengah-tengah kota, beberapa perwira dari Departemen Pengawasan sedang mencari gara-gara dengan perwira dari Departemen Komandon. Hingga hal itu pun memancing para perwira lainnya dan menyebabkan kerusuhan yang cukup besar. Keesokan harinya di kantor Chansing sedang memarahi Dilin gara-gara kejadian pada malam sebelumnya. Ia pun menyebut Dilin sudah mencoreng wajah dari keluarga Jisuan. Sehingga Dilin diperintahkan untuk pergi ke wilayah timur, yang kebetulan juga situasi di timur memerlukan seorang perwira senior untuk melakukan pengawasan pertempuran. Dilin sebenarnya menyetujui perintah tersebut. Akan tetapi, ia sedikit khawatir dengan istrinya yang sedang melahirkan. Apalagi hubungannya dan Lo Minghai sangatlah buruk. Karena tak ada yang menjaga istrinya Dilin, maka selama Dilin tak berada di ibu kota, maka Chansing bersedia membiarkan istri Dilin untuk tinggal di kediaman Chansing. Alhasil mereka berdua pun sepakat akan hal tersebut. Di wilayah timur terlihat Xiu dan teman-temannya pergi ke tempat penempaan para kurcaci. Di sana, para kurcaci telah menyelesaikan 2000 pedang, armor besi, dan peralatan yang lainnya sesuai dengan permintaan Xiu. Sebagai rasa terima kasih, Xiu berencana akan memberikan puluhan gerobak pasukan makanan kepada mereka semua. Setelah itu, Yibo memberikan pedang Xiu milik Xiu. Yibo memberitahu bahwa ia telah mencoba berbagai cara untuk mempelajari teknik penempaan pedang Xiu. Tapi hal itu sangatlah sulit dan pada akhirnya Yibo memilih untuk menyerah saja. Beberapa saat setelahnya, ketika Xiu dan pasukannya ingin kembali ke camp, tiba-tiba saja Xiu dan salah satu prajurit melihat sekumpulan para orc keras iblis. Simbali yang terlihat Lei Hong menyerahkan dirinya. Ia bersedia bergabung dan menjadi bawahan dari seorang kesatria dewa iblis dari kerajaan ras iblis. Di waktu yang sama, Wei Xia melaporkan bahwa semua divisi dari pasukannya sudah berada di titik-titik yang telah ditentukan. Lantas, sang kaisar berencana akan melakukan ekspedisi pribadi ke wilayah Jisuan. Pada keesokan harinya di ibu kota, Stelling mendapatkan informasi dari Lining mengenai pergerakan dari para musuh yang begitu rapi di timur, dan terlihat tidak seperti gaya para budak pemberontak. Stelling kemudian memberikan komando agar divisi 1 dan 2 segera bersiap di sisi selatan 10 mil dari kota Yiben, dan divisi ketiga dan 4 akan bertahan di sisi timur, serta batalion Undeying dan divisi kelima bertahan di sisi barat. Sementara sisi utara akan diserahkannya kepada Lining dan pasukannya. Lalu ia memberikan perintah kepada seluruh pasukan di timur untuk memperkuat kewaspadaan dan menyelidiki situasi 15 mil di garis pertahanan bersama para perwira. Serta dia meminta situasi ini segera diberitahukan kepada Ming Hui dan Xi Jian. Di dalam perjalanan menuju wilayah timur, Tang Ping dan pasukannya disergap oleh sekumpulan pasukan orc yang merupakan prajurit dari kerajaan ras iblis. Hingga hal itu pun membuat mereka terpojok. Karena para orc yang sangat ramai, tak ada satupun yang berhasil selamat dari Tang Ping dan pasukannya. Sehingga pasukan di timur termasuk Xi Jian dan Ming Hui tak dapat melaporkan mengenai situasi pergerakan dari ras iblis. Di waktu yang sama, tampaknya Ming Hui tiba-tiba saja diserang oleh sekumpulan prajurit kerajaan ras iblis, yakni dari pasukan penunggang naga. Lantas, Ming Hui memerintahkan bawahannya bernama Lan Qi untuk segera mengumpulkan pasukan. Setelah seluruh pasukannya berkumpul, Ming Hui dan pasukannya langsung pergi menghadapi pasukan penunggang naga yang mulai memasuki wilayah campnya. Di saat sedang berperang, pasukan dari prajurit kerajaan ras iblis terus beramai berdatangan. Mereka juga terlihat membawa sang kaisar dewa.
Keesokan harinya, Baichuan memberitahu Xiu, menurut informasi dari seorang pewira Provinsi Gudisa, kota Lanset, juga kamar dagang di kota Senkar, semuanya telah diserang oleh pasukan kerajaan ras iblis. Mendengar informasi itu, Xiu berencana akan pergi ke kota Iben terlebih dahulu untuk bergabung dengan pasukan pusat. Ia juga memerintahkan kepada tim pengintai agar mempertahankan jangkauan patroli sejauh 3 mil. Di Teluk Bulan, ketika Shi Jin dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju kota Warin, secara mendadak mereka diserang oleh pasukan kerajaan ras iblis, yang mana mereka dipimpin oleh Jenderal Ludi. Mereka awalnya sempat mengira kalau yang menyerang hanyalah para budak pemberontak. Tapi melihat pasukan itu, para prajurit cadangan yang dibawa oleh Shi Jin mulai ketakutan dan melarikan diri. Kemudian Shi Jin berencana akan melawan musuhnya. Ia memerintahkan Mingke untuk pergi melarikan diri dan memintanya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada kedua putrinya bahwa dirinya bukanlah seseorang yang pengecut dalam peperangan. Setelah itu, tanpa rasa takut, Shi Jin dan hanya beberapa prajuritnya maju berperang dengan gagah berani. Hingga pada akhirnya Shi Jin berhasil ditumbangkan karena 3 anak panah yang menembus tubuhnya dan juga luka tebasan di pundaknya. Narator kemudian menjelaskan kepada kita, pada bulan Januari tahun 780, Kerajaan Ras Iblis meluncurkan serangan mendadak di wilayah timur. Dari celah yang tak ditembus oleh pasukan Ludi, pasukan elit dari suku Iblis terus mengalir ke wilayah timur. Selain itu, saat di dalam perjalanan, ia mengetahui bahwa ada perubahan di wilayah timur, sehingga ia langsung memerintahkan pasukannya untuk mempercepat pergi ke Benteng Waran. Sampai di sana, Lin Bing langsung menjelaskan kepada Dilin kalau serangan dari Kerajaan Iblis begitu tiba-tiba yang membuat jalur komando dan penghubung pasukan wilayah timur menjadi terganggu. Sehingga Lin Bing mengirimkan pasukan pengintai agar bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai situasi penyerangan pasukan lawan. Selain itu, Lin Bing menunjukkan kondisi Benteng Waran yang sedang dalam tahap perbaikan pasca penyerangan dari para budak pemberontak. Menurut Lin Bing, kemungkinan perbaikan akan selesai dalam waktu sekitar 2 bulan. Karena situasi yang kritis, Dilin memerintahkan agar memberikan laporan palsu kepada para petinggi keluarga mengenai penyerangan Kerajaan Ras Iblis. Dan cara itu, petinggi keluarga dipastikan mau mengirimkan semua sumber daya untuk mempercepat perbaikan Benteng Waran. Lalu, sesuai dengan aturan perang di situasi kritis, Dilin pun memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan demi memimpin Benteng Waran. Lin memberikan komando kepada Lin Bing dan mengirimkan seseorang dan memberitahu semua pasukan di wilayah timur untuk segera mundur ke benteng, serta meminta juga untuk mengirimkan seluruh perwira yang ada demi melakukan pengintaian. Hal itu dilakukan agar dapat mengetahui situasi keseluruhan mengenai Kerajaan Ras Iblis. Pada esok harinya, di Provinsi Ilya, Yilining memberitahu Styling bahwa Shi Jin dan pasukannya disergap oleh musuh di Teluk Bulan, hingga hal itu pun membuat Shi Jin tewas. Semua pasukannya diketahui sedang melarikan diri. Selain itu, para pasukan bendera hitam yang dipimpin oleh Ming Hui juga dipukul mundur oleh Ras Iblis hanya dalam semalam. Setelah itu, Yilining mengantar Styling kepada Ming Hui yang baru saja tiba di Provinsi Ilya. Ketika menghampirinya, Styling melihat Ming Hui yang sudah menjadi tak waras karena mengalami sebuah trauma berat pasca diserang oleh pasukan Kerajaan Ras Iblis. Lan Qi kemudian datang memberitahu sebuah kejadian tentang kamp pasukan bendera hitam yang disergap oleh lawan. Hingga hal itu pun mengakibatkan kondisi yang tidak normal kepada Ming Hui. Lan Qi juga melaporkan sebuah informasi yang mereka dapatkan dari tawanan. Diketahui Kaisar Dewa Iblis sedang berada di hutan pohon mapel. Lantas Styling pun memutuskan untuk mengambil alih pasukan Ming Hui dan akan menjadi panglima tertinggi di wilayah timur untuk sementara waktu. Setelah itu, Styling memerintahkan kepada Yilining agar segera mengevakuasi semua penduduk di Provinsi Ilya ke Benteng Waran dalam waktu semalam. Selanjutnya, Styling menyuruh Qinlu menyebarkan perintah kepada pasukan pusat untuk bersiap menyerang. Singkat waktu, mereka mulai melakukan ekspedisi ke wilayah pedalaman timur untuk menyerang pasukan lawan. Styling sengaja melakukan penyerangan agar dapat memancing para musuh, sehingga ia dapat mengulur waktu untuk para penduduk di Provinsi Ilya dapat dievakuasi terlebih dahulu.
Selanjutnya, Sterling dan pasukannya melakukan penyerangan ke kota Pai yang sudah dikuasai oleh pasukan kerajaan Rasi Iblis. Di sana, Sterling memulainya dan menumbangkan para penjaga, dan dilanjutkan dan dibukanya gerbang kota. Setelah itu, seluruh pasukan yang berhasil masuk langsung melakukan serangan dan juga membakar tenda-tenda milik lawan. Selesai penyergapan, Qin Lu memberikan laporan yang ia dapat dari tawanan yang mengatakan bahwa pada besok pagi banyak pasukan Rasi Iblis yang akan tiba di kota Pai. Keesokan harinya, terlihat pasukan Sterling melakukan penyamaran supaya dapat melakukan serangan dadakan kepada pasukan dari Rasi Iblis yang dipimpin oleh Jenderal Ole yang mulai kembali ke kota Pai. Kemudian mereka langsung melakukan penyerangan secara tiba-tiba hingga membuat musuh tersudutkan. Sayangnya, Jenderal Ole dan dua prajuritnya telah berhasil melarikan diri. Singkat waktu, Jenderal Ole melaporkan kejadian barusan kepada Sang Kaisar. Ia memberitahu setidaknya ada 400.000 pasukan pusat yang dipimpin oleh Sterling. Di waktu yang sama, Wei Sang memberitahu bahwa semua pasukan klannya telah jatuh ke dalam rencananya Sterling. Mengetahui informasi itu, Sang Kaisar menjadi sangat marah, sehingga ia memberikan sebuah perintah yang ditunjukkan kepada Jenderal Kadun dan Yun Qiansu untuk segera menghabisi Sterling. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.